Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat GKI Proskuneo. Shalom, haleluya, shalom, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Selamat beribadah sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu sore hari ini bersama-sama umatmu. Di GKI Proskuneo ini kami boleh datang bersekutu, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram kami dengan Roh-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami sore hari ini. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami boleh diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan sore hari. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama umat Tuhan. Setiap hari, amin, kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sembah Dia, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya
Setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari serukan namanya, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, ku cinta Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tanganmu saudara. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar jemaat sendiri serukan nama Yesus. Yesus, sembah Dia. Lebih segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku.
kami Tuhan sore hari. Sembah Yesus, sembah Yesus, tinggikan Dia, sebab Kau baik. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biarlah bibir kami memuliakan Engkau. Biarlah hati kami hanya melekat kepadamu. Sungguh hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sungguh kami ada hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Mari bawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Bertemu dengan Engkau di tempat ini dan pulang kami dengan keadaan yang berbeda Tuhan. Biar kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak terima Tuhan, yang layak terima di hidupku. Mari percaya katakan, terpujilah Tuhan Yesus yang ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berdiri. Mari bersama-sama angkat tangan puji di dalam Tuhan katakan terpujilah Tuhan Yesus yang ditinggikan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Selesai kemuliaan bagi Terima kasih Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Percaya Dia Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Saya pernah dilihat mata. Semua katakan sama-sama. Dia tak pernah didengar telinga. Oh, oh. Dia tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang berkasih Dia. Semuanya katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Teruskan sampaikan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dan selamanya kuasanya tak berubah. Yang percaya dengan haleluya. Coba teman-teman sama-sama pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan saudara bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara.
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kata mari angkat tanganmu saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suara katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tetap dalam hadirat-Nya sore hari ini. Saya mengundang Gembala untuk bisa berdoa bagi anak-anak kita di sekolah minggu. Haleluya.
Kita akan doakan anak-anak sekolah minggu terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau melihat seberapa banyak anak-anak-Mu yang berkumpul Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau memberkati mereka dengan kepandaian lebih, hikmat, marifat, kesehatan. Engkau pakai hidupnya Tuhan semakin hari semakin berharga di mata-Mu. Engkau pakai Tuhan berguna bagi kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, kami tumpang tangan. Engkau berikan hikmat, marifat Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Jadikan mereka Tuhan anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Kalaupun mereka menjadi seorang pengusaha, ada pengusaha yang takut akan ego. Kalaupun mereka menjadi seorang dokter yang takut dan berkenan kepadamu. Kalaupun mereka menjadi seorang sarjana, seorang yang Engkau pakai Tuhan menjadi orang-orang yang begitu luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa. Berkati dia menjadi wanita yang bijaksana, berkati dia menjadi imam dan raja. Engkau berkati dia dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Engkau pakai hidupnya semakin hari semakin berharga di mata-Mu. Engkau pakai hidupnya Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berikan kekuatan ilahi dan kesehatan. Engkau pakai hidupnya Tuhan menjadi wanita yang bijaksana, dipenuhi dengan roh Allah yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati dia Tuhan dengan hikmat marifat. Pakai hidupnya menjadi yang berkenan kepadamu. Bagikan Tuhan segala sesuatu terbaik untuk anakmu ini. Engkau pakai Tuhan menjadi satu wanita yang bijaksana, dipenuhi dengan hikmat marifat kebijaksanaan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau juga memberkati para pembimbing Tuhan, guru sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat agar menjadi seorang yang perpanjangan lidahmu. Engkau pakai hidup mereka Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan guru sekolah minggu ini agar diberikan hikmat marifat, bisa membawa anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin berkenan dan semakin hari semakin takut akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya persilakan Pak. Kita nyanyi lagi ya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Taruh tangan di dada, Bapak Ibu berdoa masing-masing kepada Tuhan. Dengan rasa lapar haus akan Dia, katakan kepada Dia, Tuhan, dalam setiap ibadah yang kami rindukan Engkau senantiasa. Dan kami berdoa, biarkan nama-Mu dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu mulai minta kepada Tuhan kerajaan Allah hadir dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi, supaya setiap kali Engkau beribadah itu seperti seorang yang diperbarui senantiasa, dan makin lama makin Bapak Ibu dalam perjalanan bersama dengan Tuhan makin kuat di dalam Dia. 1-2 menit Bapak Ibu berdoa pada Tuhan. Kasih, what goes
penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami mengucap terima kasih Bapa. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setia-Mu, buat kasih setiamu di dalam. sekali lagi nyanyikan ini dari hati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Thank you Jesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Jemaat Tuhan, nyanyikan ini, katakan terima kasih. Yang terakhir kali bersama-sama dengan kuat katakan, naikkan iman pengharapan Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Biar Roh-Mu mencengkram kami dan pribadi kami, hati kami penuh dengan rasa syukur akan penyertaan Tuhan. Hari demi hari, bahkan pada bulan Juli yang mendekati akhir ini Tuhan, penyertaan, kuasa, kebaikan Tuhan terus akan dinyatakan. Bahkan kegenapan semua janji-Mu akan terjadi bagi orang yang takut akan Tuhan. Roh hikmat pengertian turun melimpah. Berkati kami semua di tengah-tengah kami umat-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan biarkan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Katakan sebelah kiri kanan, kalau ada sebelahnya katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup saya dan di dalam hidupmu. Amin. Berarti Bapak Ibu memberkati teman Bapak Ibu dengan kebaikan Tuhan. Hari ini di dalam bulan berjaga dan berdoa, kita masuk ke dalam tema yang terakhir. Kita akan bicara unlimited power. Kuasa apa? Kuasa yang tak terbatas yang ada dalam Tuhan. Dan ini juga menjadi cerminan saya untuk belajar meneladani Tuhan, mencocokkan dan bercermin kepada pribadi Tuhan sendiri.
apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kita akan lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, katakan apa? Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi waktu saya berpikir dan berdoa tentang tema yang ada ini, ternyata Bapak Ibu, ayat ini menjadi satu kesimpulan di dalam kehidupan Tuhan, karena dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, Allah yang Bapak Ibu sembah 100% Allah, 100% juga manusia. Dan ini di saat ini terjadi perdebatan. Di satu sisi yang ada, tapi saya tidak bahas perdebatannya. Cuma Bapak Ibu perlu tahu bahwa Yesus lahir, Yesus hadir, itu sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Meskipun dia bisa lapar, bisa merasakan penderitaan, tapi memang masih dalam perdebatan. Ada yang berkata Yesus bisa saja berdosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Lalu yang kedua, ada pendapat berkata bahwa Yesus tidak bisa berdosa. Nah, Bapak Ibu, itu terserah. Bapak Ibu bisa simak dua kubu ini, Bapak Ibu percaya yang mana. Tapi saya yakin kalau kita lihat bahwa perbedaan antara Tuhan dengan kita, meskipun kita ini diberikan Roh Kudus, Yesus waktu lahir diberikan roh, itu lahir dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan yang sangat dengan kita yang tubuhnya itu dimulai dengan dosa. Setuju ya Bapak Ibu sampai tahap ini? Jadi dengan kata lain, dalam ke-100%an dia sebagai Allah dan 100% sebagai manusia, ada satu dorongan dan ada satu kekuatan. Ternyata ada satu ketergantungan daripada Tuhan yang akan kita teladani. Kalau kita mau menang bersama dengan Dia, dikatakan di sini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kalau saya lihat bahasa Inggrisnya itu bukan hanya doa satu poin tunggal, tapi dikatakan prayers, ada S-nya, doa-doa, permohonan-permohonan. Berarti dengan kata lain yang saya mau nyatakan, kalau Tuhan sendiri di dalam kehidupannya, kalau kita mau, siapa di sini yang mau jadi seperti Tuhan Yesus? Ada? Udah ada. Padahal kita ini dikatakan visinya mewujudkan jemaat yang berwawasan kerajaan dan menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya tanya, siapa yang di sini yang mau meneladani belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia? Amin. Nah, lumayan. Yang nggak angkat tangan mungkin mikir gini, berat jadi kayak Tuhan Yesus. Kan seperti itu. Aku nggak mau disalib gitu kan ya. Tapi salib itu juga sudah menjadi bagian kita, karena dikatakan barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal apa? Dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Berarti tetap harus ada mikul salib, enggak Bapak Ibu? Ada di sana. Nah, kita akan lihat kehidupan Tuhan, teladan yang utama yang bisa kita teladani. Kalau saya bicara tentang doa, berarti kita nggak bicara dalam konteks doa yang seperti orang-orang atau agama lain yang ada. Dan kita tidak bicara tentang doa dalam pengertian umum bahwa doa itu cuma sekedar permohonan. Karena dikatakan di sini, dia mempersembahkan doa dan permohonan. Ada pemisahan kata di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu harus belajar kalau dalam kemanusiaan kita, siapa di sini yang masih manusia? Harus belajar seperti Tuhan, mempersembahkan doa-doa dan permohonan kepada Tuhan. Setuju? Nah, kita akan lihat kehidupan Tuhan Yesus. Kita lihat Markus pasal yang pertama, ayat 35. Bapak Ibu baca aja, simak ayat-ayat yang saya tunjukkan ini. Memulai hari, ternyata Markus pasal 1 ayat 35, seperti besok kita akan doa pagi, jam 5 pagi, di Simokerto onsite dan online. Siapa yang sudah ikut secara online di doa pagi?
Oh, masih sedikit, berarti bangunnya agak kesiangan atau kesusul urusan-urusan yang lain. Seperti itu. Ayo kita baca. Memulai hari yang pertama dikatakan 1, 2, 3. Pagi-pagi apa? Benar, waktu hari masih apa? Gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tidak dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi mikir, nanti ini aku mau lakukan apa ya? Direncanakan, enggak. Dia datang ke tempat yang sunyi, pagi hari masih gelap, dan berdoa di sana. Lalu yang kedua, saya cuplik dalam Markus pasal 6 ayat 46. Itu setelah pelayanan yang begitu padat, dikatakan, kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi apa? Ke bukit untuk berdoa. Ada banyak bukit doa. Sampai ada teman ngomong gini, kalau bukit doa yang ada di daerah di luar Surabaya yang dekat ini, itu masih kurang kusuk, katanya begitu. Oh iya, karena ada satu bukit doa di satu luar kota itu waktu saya pernah, waktu SMA Bapak Ibu, itu waktu kita ngobrol gini Bapak Ibu, ada pengawasnya ngomongin, Pak, mumpung ada di bukit doa, jangan bicara dengan sesama dulu, fokuslah banyak bicara dengan siapa? Tuhan. Jadi mau sharing Bapak Ibu ya bisa, karena kita diminta, enggak, suasana yang ada di sana dikhususkan memang untuk berdoa. Dan waktu dulu, kalau sekarang saya tidak ngerti Bapak perkembangan bagaimana. Itu memulai pertama bukit doa ada di sana, itu ada goa-goanya. Itu memang banyak hamba Tuhan juga kalau puasa 3 hari atau apa, disediakan tempat di sana bisa berdoa. Kali ini saya dengar kalau nginep itu harus 3 hari. Kalau 3 hari tidak bisa nginep di bukit doa di sana. Saya dulu waktu SMA tutup tahun mesti sering beberapa kali ke sana. Ada rumah juga namanya rumah penyembahan, ada gambar takut di sana. Tidak boleh minta, hanya mengucap syukur, menyembah, mengucap syukur, menyembah, seperti itu Bapak Ibu. Dan Tuhan ternyata ini mungkin niru teladan Tuhan, dia kadang-kadang ke bukit untuk berdoa. Lalu kita baca Lukas 5 ayat 15 dan 16. Ini kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Itu kalau Bapak Ibu lihat gambar siapa itu Bapak Ibu? Gambar hambanya itu Bapak Ibu, kecil ya Bapak Ibu ya. Dia lagi berdoa, mendoakan kita. Jadi saya lihat gambar ini, oh berarti Bu Gembala sedang mendoakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Amin. Dan Bapak Ibu supaya apa? Lihat gitu ketularan, memiliki spirit doa. Setuju? Siapa yang mau memiliki roh doa itu ada? Amin. Kita akan lihat Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Tapi kita lihat setelah itu, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan apa? Berdoa. Jadi kalau berdoa secara pribadi kusuk, Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu ada di kerumunan massa. Bapak Ibu perlu saat teduh atau berhubungan dengan Tuhan itu ke tempat-tempat di mana Bapak Ibu merasa enak, bebas seperti itu. Kalau hambanya kita boleh sharingkan kamarnya menjadi tempat rahasia perjumpaannya dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu punyai tempat seperti itu. Punyai momen-momen waktu di mana Bapak Ibu bisa bercakap-cakap, berdoa dengan Tuhan. Dan ini merupakan rahasia dari kuasa yang Tuhan itu mengalir dengan bebas. Kita lihat lagi slide berikutnya, Lukas 6 ayat 12. Ini waktu memilih murid-muridnya, dikatakan perlu berdoa semalam-malaman, ada nama-nama, dia dialogkan kepada Bapa, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Dan suatu saat mungkin waktu pas kena nama Yudas Iskariot ini bagaimana, dia akan mengkhianati engkau dan seterusnya, begini diceritakan oleh Bapa. Tapi yang uniknya Yudas dipercaya jadi bendahara Bapak Ibu. Orang seperti itu dipercaya sebagai bendahara, padahal suka ambil uang juga Bapak Ibu dari uang yang dipercayakan. Kita lihat pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk apa? Berdoa. Dan doanya kapan? Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya ingat ada satu gereja dulu, niru gereja yang besar yang ada, yang memiliki spirit doa awal. Pendetanya itu, pendirinya kalau berdoa itu 6 jam.
Dan gereja ini juga mengadakan mirip seperti itu, ada doa semalam. Saya dulu sering Bapak Ibu ikut dari jam 7 malam sampai pulang. Kenapa kok sampai lanjut pagi? Karena pulangnya kita ini naik bemo Bapak Ibu. Dan bemonya adanya itu pagi. Jadi harus sampai pagi. Jam 7 sampai jam 10, 9, terus mulai lagi jam 10 sampai jam 12. Setelah itu ada break, diberi kopi. Lanjut lagi setengah 2 sampai jam 4 subuh. Setelah itu kita pulang. Dan paling berat itu doa yang jam setengah 2 Bapak Ibu. Jadi berdoa itu sepertinya gerambiang gitu Bapak Ibu. Karena apa? Ngelawan ngantuk Bapak Ibu. Ngelawan ngantuk. Siapa yang di sini waktu berdoa kadang pagi masih kadang melawan ngantuk? Itu namanya salib Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu. Melawan ngantuk Bapak Ibu, kita berdoa. Amin. Nah ini penting, teladan Tuhan. Kenapa saya nyatakan teladan Tuhan ini? Tidak pernah saya jumpai di satu ayat Tuhan Yesus itu kekurangan kuasa. Tuhan Yesus itu kehabisan kuasa. Tidak pernah. Nah nanti kita akan lihat beberapa ayat lagi. Tapi kita akan lihat lagi, dikatakan ayat 2, pasal 22 langsung. Lukas 22 ayat 44. Dalam menghadapi salib, satu hal yang menakutkan, Bapak Ibu harus berdoa. Kita baca, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti apa? Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Makin Bapak Ibu menghadapi masalah, makin Bapak Ibu harus banyak berdoa. Yang setuju katakan amin. Aminnya lemes ini Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena nanti Bapak Ibu pulang bisa makan kan? Jam makan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, makin Bapak Ibu ketakutan, Bapak Ibu harus paksa diri Bapak Ibu untuk apa? Berdoa. Dan ini yang saya lihat gaya hidup Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Nah sekarang bahayanya adalah gereja mulai kehilangan roh doa. Kalau gereja kehilangan roh doa, berarti api itu tidak ada. Dan kalau api Tuhan tidak ada, yang ada adalah ada orang yang datang, ada setannya penuh dengan hal-hal yang buruk, tidak bisa dikenali. Hari itu kalau Petrus tidak penuh Roh Kudus, Ananias dan Safira yang menipu soal persembahan bisa tahu apa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Tapi karena Roh Kudus hadir, mereka para rasul ini memiliki roh doa. Mereka jam-jam doa orang Yahudi, mereka taat doa. Mereka tidak kekurangan kuasa. Bahkan mereka ngomong pada orang lumpuh, mas perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya, aku berikan. Yang dia punya apa? Keintiman dengan Tuhan. Yang dia punya adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan ini melahirkan kuasa. Kuasanya ini menyebabkan orang lumpuh yang 40 tahun lumpuh bisa berjalan. Dan hari yang kita bicarakan ini seperti mengingatkan saya kembali, mengingatkan pada Bapak Ibu juga. Ayo sama-sama kita ini menjadi orang dalam pengertian doa, masuk di dalam dimensi doa yang sama seperti Tuhan Yesus miliki. Setuju? Harus itu Bapak Ibu. Kalau kita masih kehidupan doa kita ternyata kok aku sudah berdoa tapi kok tidak ada kuasa, cek apakah dimensi kehidupan doa kita ini sudah seperti yang dimiliki oleh kehidupan dimensi doa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Setuju? Jadi kita tidak perlu salahkan doanya, caranya, tapi coba dicek kehidupan doa kita. Apakah sudah mirip dengan guru kita? Sudah mirip dengan teladan daripada Tuhan yang kita miliki. Amin. Nah kita akan lihat Bapak Ibu lagi Markus pasal 11 ayat 17. Kehilangan roh doa itu merupakan kehilangan yang sangat gawat Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu kehilangan panggilan identitas yang Tuhan mau. Siapa yang percaya bahwa Bapak Ibu ini semua adalah rumah doanya Tuhan? Amin. Proskuneo di Simokerto bukan disebut ini, tapi disebut rumah doa. Dan kalau orang yang hadir belum sampai masuk seperti namanya rumah doa, apalagi rumah doa proskuneo. Proskuneo itu penyembah, orang yang berdoa dan suka menyembah
Tuhan. Lah, parah ya Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi jadikan ini menjadi dorongan kita. Kalau Bapak Ibu ngomong, Tuhan aku tidak mampu, sering bolong, gagal, bangkit lagi, berjuang lagi. Lalu nanti pada tanggal 1 ada doa pengurapan, minta Tuhan bakar aku dengan minyak urapan, biar bangkit gairah kembali, kehausan kembali akan Engkau, kerinduan kembali akan mengenal pribadi Tuhan. Amin. Izinkan setiap firman yang tertulis di Alkitab ini bukan hanya tertulis, tapi jadi di dalam hidup Bapak Ibu. Kita akan baca Markus pasal 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah apa? Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya apa? Sarang penyamun. Ada orang gampang berkata begini, Pak tolong bantu doa. Kalau orangnya itu tidak suka berdoa, kata-kata itu hanya sekedar slogan. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong kepada Bu Gembala Proskuneo, ngomong kepada orang-orang yang memiliki hati dan roh doa, mereka akan mendoakan persoalan Bapak Ibu sampai persoalan itu dijawab. Setuju? Karena rumah doa. Hidup Bapak Ibu juga begitu. Hidup Bapak Ibu harus menjadi rumah doanya Tuhan. Kalau lihat sesuatu, Bapak Ibu doakan. Kalau lihat sesuatu, Bapak Ibu hadapkan kepada Tuhan. Amin. Ini yang penting. Jangan sampai kehilangan roh doa itu ada di dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru dengar berita ini dan sering dengar kata doanya. Tapi coba hari ini, biarkan firman ini membangunkan roh Bapak Ibu dan saya untuk kembali tidak kehilangan hal yang utama. Meletakkan semuanya pada pondasi proporsinya. Bapak Ibu boleh belajar teologi, boleh belajar semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya roh doa, semua yang Bapak Ibu pelajari itu akan jadi nol. Saya pernah sering cerita Bapak Ibu, ada orang mungkin bisa pandai semuanya, bisa ahli dalam pengajaran firman, tapi waktu kena masalah, apakah firman semua yang ia pelajari itu muncul Bapak Ibu? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Saya mengalami waktu saya melayani Bapak Ibu, terus kemudian pernah kena diizinkan Tuhan, kena COVID itu aja, firman bisa gak muncul Bapak Ibu. Cari firman Tuhan, kasih remamu, nggak muncul-muncul Bapak Ibu. Seperti mengharapkan sesuatu, tapi pikiran buruk tambah muncul semua. Kalau aku mati pulang, nanti bagaimana dengan mertua waktu itu masih stroke Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana ini istri kalau gendong mertua tidak kuat, biasanya saya yang gendong, saya yang bantu mandiin seperti itu. Tapi hari itu saya minta kepada Tuhan, bakar kembali. Bu Gembala mungkin juga mendoakan Bapak Ibu, dan pasti mendoakan. Saya juga mikir waktu itu juga kepikiran banyak Bapak Ibu. Nanti ini Tuhan kalau gini nanti bagaimana nanti orang lain berbicara tentang Proskuneo. Wah, makanya nanti nggak bisa, ini gara-gara dikutuk Tuhan. Makanya seperti ini, misalnya suara-suara jelek seperti itu, pergumulan itu muncul. Kok minta firman-firman itu rasanya jauh gitu Bapak Ibu. Dan pada hari terakhir, katakan firman Tuhan, pada hari terakhir Tuhan akan apa? Memberikan kehausan, kelaparan untuk mendengar firman Tuhan. Suatu saat saya berdoa, ada kehausan seperti yang tercatat di Amos itu terjadi. Bapak Ibu rindu yang murni, bukan hanya rindu untuk mendengar apa yang Bapak Ibu ingin dengar, tapi Bapak Ibu rindu mendengar dombanya, mendengar yang sejati yang dari Tuhan, yang murni yang dari Tuhan, dan telinga Bapak Ibu terarah kepada sana. Amin. Dan itu Bapak Ibu jangan sampai kehilangan yang utama ini, spirit doa, roh doa itu. Katakan sebelah kanan, jangan sampai kehilangan roh doa. Engkau boleh hebat lakukan apapun, tapi begitu engkau kehilangan roh doa, engkau akan sama seperti ahli Taurat dan Farisi. Tuhan Yesus dikatakan dia mengajar, dikatakan beda, ada kuasa yang mengalir, karena dasar landasan kehidupan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa-doa dan permohonan. Amin. Ini yang penting di dalam kehidupan Bapak Ibu. Siapa yang di sini yang punya masalah? Berdoa.
Siapa di sini yang punya pergumulan? Berdoa. Kata klise, tapi harus dilakukan. Belajar bergumul dalam doa sampai engkau menang. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Kita harus membebaskan diri dari apa? Akhir zaman yang paling menonjol bukan nabi palsunya. Nabi palsu ada, tapi pengajaran dari guru palsu itu yang berbahaya. Karena begitu pengajaran itu diberikan, itu bisa membatasi pekerjaan roh Tuhan itu terjadi. Sebagai contoh begini, kita bergerak di kesembuhan misalnya. Lalu suatu saat Bapak Ibu, kalau kita bicara oknum, itu pasti ada oknum Bapak Ibu. Seperti contoh kalau mendoakan, orangnya nggak roboh, dijegal titik, terus jatuh gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau orangnya goyang-goyang gini, nggak tiba-tiba orangnya bertahan gini, dijendul-jendul gini Bapak Ibu. Itu macam-macam Bapak Ibu, caranya kan macam-macam. Itu nggak boleh. Terus kemudian ada yang kadang-kadang dipegang bukunya begini. Ini kan kalau orang dipukul begini atau itu nggak boleh Bapak Ibu. Karena kesadaran itu bisa hilang sesaat kalau telinga dipegang begini. Dan hal seperti itu oknum Bapak Ibu. Tapi saya tetap percaya ada yang sejati. Setuju? Ada yang murni yang dari Tuhan. Jadi waktu kesembuhan itu diperagakan Bapak Ibu. Ini agak pakai sugesti. Tapi saya berpikir begini, kalau sugesti itu kesembuhannya hanya sesaat, waktu itu rasa enak. Tapi harus dibuktikan, bisa dibuktikan secara apa? Medis. Setuju ya Bapak Ibu ya? Makanya kalau kita berani dan kita tahu bahwa kuasa yang mengalir, kita bukan penyembuh, tapi kita memiliki penyembuh di dalam hidup kita. Ini kita bicara soal contoh kesembuhan. Nah, itu harus bisa dibuktikan. Dan saya berdoa kalau semua kita ini memiliki spirit roh doa ini makin kuat, saya percaya mujizat itu datang, itu gampang Bapak Ibu. Setuju? Mujizat itu datang dengan mudah. Tidak perlu seperti nabi-nabi Baal berteriak sambil menggores-goreskan sesuatu sampai sepertinya Allahnya itu tidak hadir. Karena Allah yang kita sembah itu sudah hadir, Immanuel, tapi dia rindu yang dia menyatakan dirinya kepada kita, itu nyata dalam hidup kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau tidak begitu Bapak Ibu tidak akan kuat. Tantangan ke depan, makanya Bapak Ibu nanti disiapkan ada seminar dan KKR tanggal 19 sampai 20 September, dan setiap beberapa hari itu nambah Bapak Ibu. Untuk KKR-nya gratis. KKR-nya 2 hari, tanggal 19 jam 6 sama tanggal 20 jam 6 sore. Bapak Ibu bisa hadir. Bapak Ibu jangan khawatir. Ini KKR bukan untuk tujuan apa-apa, tapi ingin karena ada pesan Tuhan yang disiapkan Tuhan menghadapi dan melewati masa sukar. Itu Bapak Ibu, karena kenyataan ke depan, ini kalau tanpa dukungan kuasa Tuhan yang hebat menguasai kita, Bapak Ibu tidak akan kuat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman. Tapi kalau Bapak Ibu mau kuat, Bapak Ibu harus belajar kayak Tuhan. Belajar niru teladannya. Apa fondasi kekuatannya dalam hidupnya sebagai manusia yang mempersembahkan doa-doa dan permohonan. Seminarnya bayar Bapak Ibu. Ini bukan promo lagi itu Pak, saya ingatkan karena sudah mulai nambah terus. Targetnya ada. Ini sudah targetnya ditambah sama hambanya. Saya juga harus mengikuti iman beliau Bapak Ibu. Jadi iman saya itu tidak sampai segitu, tapi saya ngatut iman saya. Sekarang mikirnya ngesetnya itu tiap pagi itu harus saya set untuk mengikuti imannya Bu Susi ini. Seperti itu. Dan ini sudah mulai mendekati tahap yang sudah saya rasakan sampai hari ini. 75.000 itu cuma untuk bayar konsumsi sama coffee break. Ketambahan bonus souvenir yang ada. 75.000. Nanti pulang Bapak Ibu bisa daftar. Setiap bulan luangkan waktu, masih September Bapak Ibu bisa luangkan waktu ikut seminarnya. Kalau bisa malamnya ikut KKR juga tidak apa-apa. Seminarnya cuma 1 hari, tanggal 20 itu mulai jam 9 sampai siang. Di situ kita berdoa, kita harapkan bahwa pesan itu Bapak Ibu tangkap dan akan menjadi investasi spiritual yang membuat Bapak Ibu waktu menghadapi tantangan, oh aku sudah diingatkan ini. Bapak Ibu akan memiliki mental yang kuat, setuju?
Katakan mental yang kuat. Tanggal 19 sampai 20. Siapa yang sudah daftar? Seminar. Cevina sudah daftar itu, gak angkat tangan. Yang belum segera daftar ya Bapak Ibu ya. Cuma 75.000. Amin. Kalau Bapak Ibu ndak mampu, bener-bener ndak mampu jujur di hadapan Tuhan, mampu bayar separuh, ngomong ke saya, itu dispensasi. Amin. Kita akan aturkan, karena tujuannya cuma satu, ingin jadi berkat secara rohani supaya tubuhnya itu mengalami pesan ini. Karena nanti begitu pesan ini didengar, Bapak Ibu terjadi, terus kemudian Bapak Ibu mengalami, Bapak Ibu akan terberkati. Tapi kalau Bapak Ibu, loh, aku kok nggak melok ya, eman ya. Teman Bapak Ibu ngomong, ini semestinya sudah, waktu itu sudah dapat pernyataan seperti ini. Aduh, aku dulu nggak ikut. Ya salah Bapak Ibu sendiri, bukan salah kita. Jadi ya Bapak Ibu ya. Nah kita akan lihat Bapak Ibu bebaskan diri dari apa. Saya mau cerita, suatu pengajaran itu bisa menghambat. Sebagai contoh, waktu suatu saat kami diizinkan Tuhan melayani pelepasan, ada orang Bapak Ibu backgroundnya itu karismatik, Pantekosta dan sealiran seperti itu, yang percaya bahasa roh itu sebagai tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya. Dia sudah dapat di gereja Pantekosta. Suatu saat dia ikut seminar, dan seminar ini dari aliran Kristen yang tidak mempercayai bahasa doa, bahasa roh. Apa yang terjadi? Dibuktikan dengan Alkitab dan bahasa asli dan seterusnya, dengan kepandaiannya ngotak-ngatik ayat juga tentunya. Akhirnya Bapak Ibu, pengajaran itu menguasai dia. Dia tidak menghadap Tuhan, dia tidak ngomongin Tuhan. Apa yang diajarkan ini dengan yang aku terima kok berbeda. Tolong Tuhan tunjukkan yang benar. Lalu dia bergumul dalam doa puasa, nyari. Karena saya backgroundnya juga Bapak Ibu, background saya itu bukan dari gereja Pantekosta. Saya tidak background gereja yang tepuk tangan. Jadi waktu saya hadir di satu gereja awal itu Bapak Ibu, bagi saya orang asing. Kenapa? Saya seperti alien di tengah-tengah mereka. Kenapa? Yang lain tepuk tangan, lompat, saya diem gini Bapak Ibu, noleh kiri kanan Bapak Ibu. Mereka nyanyi semangat, saya bingung karena di gereja saya ada apa? Tepuk tangan. Pakai buku nyanyinya. Terus kemudian diajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Apa mana ini kan begitu. Sempat kemudian saya lihat orang berdoa seperti itu kok bisa asik ya. Berjumpa dengan Tuhan ngomongnya bisa enak atau apa. Saya pengen Tuhan. Saya niru Bapak Ibu. Soto, bukan soto aja Bapak Ibu ya. Tapi ditiru ndak enak Bapak Ibu. Makanya ada satu pendeta ngomong ini, coba kalau Bapak Ibu niru, ngomong gitu ya, kepalamu akan capek, konslet katanya gitu. Kenapa? Karena bukan asli. Tapi kalau Bapak Ibu dapat dari Tuhan, pikiran ini akan masuk ke dalam gelombang di mana pikiran Bapak Ibu, sinyalnya itu masuk ke dalam gelombang istirahat. Jadi jangan tiruan. Saya sempat niru juga lama-lama Sunday, tak tiru kabeh Bapak Ibu. Sing saya rasa denger itu kayak apa waktu itu. Sandal lawas gitu ngomongnya kan gitu. Tapi ternyata ya gak enak Bapak Ibu, karena tiruan, tidak ada yang mengalir dari dalam seperti itu. Tapi begitu saya minta kepada Tuhan, bahkan maju ditumpang tangan dalam kehausan saya, tidak dapat Bapak Ibu. Saya pikir mungkin saya orang yang keras, mungkin saya tidak dapat ini Tuhan, bagian saya mungkin tidak dapat tanda ini, itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tiba-tiba waktu pemuritan yang ada nyanyi, saya ingat untuk kami berkumpul Tuhan, terus biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus. Nyanyi begitu Bapak Ibu, tiba-tiba, nah ini kan permintaan kita itu didengar sama Tuhan. Kalau kita minta dipenuhi Roh Kudus, Bapak yang mana akan memberikan ular. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju? Kalau Bapak Ibu minta dengan sungguh-sungguh Roh Kudus memimpin Bapak Ibu, masa Bapak Ibu dipimpin sama genderuwo? Kan tidak mungkin. Hari itu tiba-tiba lidah saya Bapak Ibu bisa berkarunia lidah, berbahasa roh. Terus kaget saya.
Saya diam. Loh, tapi nyanyi lagi nggak bisa, saya ngomong bahasa roh lagi Bapak Ibu. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya nggak percaya ini tuh dari Tuhan. Setiap kali altar call untuk doa, waktu dulu masih sering untuk diundang untuk siapa yang belum dapatkan tanda ketuangan roh suci dengan tanda bahasa lidah, bahasa roh, saya maju Bapak Ibu. Hampir setiap kali KKR atau apa saya maju. Suatu saat Bapak Ibu, tiba-tiba ada interupsi ngomong gini di pikiran. Nah, kamu itu minta, sudah tak beri, kok tidak percaya. Dari situ saya akhirnya menerima. Dari situ saya akhirnya menyetujui. Dan sejak saat itu kehidupan doa itu agak berbeda. Kan dikatakan orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Amin. Allah mengerti. Meskipun nanti banyak ketakutan yang ada dalam dunia akhir zaman ini, ada bahasa roh yang bukan dari Tuhan. Bahasan karena roh. Jadi bisa waktu itu didemokan misalnya bahasa roh dengan roh itu bisa komunikasi. Tapi roh apa? Roh setan atau roh Tuhan? Amin. Nah ini Bapak Ibu penting. Bebaskan diri dari semua konsep dan pengajaran doa yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena tadi saya cerita, orang yang sudah dipenuhi dengan tanda bahasa doa tadi, karena pengajaran yang begitu katanya hebat, orang yang pintar Bapak Ibu, menghentikan aliran pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh di dalam hidup orang itu. Waktu didoakan pelepasan, dibongkar satu-satu, akhirnya sadar ada yang menghambat ini, dan dipatahkan dalam proses waktu, akhirnya pulih kembali. Setuju? Ini penting. Pengajaran yang salah akan menghentikan. Pengajaran doa yang salah akan membuat Bapak Ibu juga tidak akan bertumbuh. Tapi pengajaran yang benar, tepat pada porsinya, sesuai yang Tuhan mau, Bapak Ibu akan memiliki hati yang lapar haus akan Tuhan. Amin. Kita akan lihat kehidupan doa Tuhan itu menarik. Tuhan tidak pernah cerita banyak tentang doa kepada murid-murid. Pada beberapa pengajaran, dia pengajar tentang doa ada di Matius pasal 5 tentang kehidupan, dan kemudian Matius pasal 6 dia mengajar itu. Tapi Lukas pasal 11 ayat 1 tiba-tiba murid-murid ini Bapak Ibu lihat. Kita baca yuk 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa. Jadi murid-murid sudah mengamati nih Tuhan Yesus berdoanya bagaimana, karena hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan suatu saat murid-murid dikatakan berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kalau Tuhan, kehidupan doa Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab tidak menarik kita untuk mengikuti yang sama dengan Tuhan, ada yang salah dengan hidup kita. Gereja akan mengandalkan kemampuan manusia, akan mengandalkan program manusia, akan mengandalkan ilmu manajemen dan marketing yang hebat, tapi tidak ada Tuhan di sana. Dan itu berbahaya. Akan ada di gereja kumpulan monster daripada kumpulan murid. Kenapa saya nyatakan monster? Karena di gereja penuh dengan orang-orang yang berpolitik, orang-orang yang tidak lahir baru, dan itu harus menjadi tangisan kita. Umat akhir zaman ini harus didoakan kembali lagi ke panggilan awal, menjadi rumah doanya Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang mau jadi rumahnya doanya Tuhan? Ini pemain keyboard itu turun panggil dong. Pemain keyboard aja. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Pak, bisa bantu main?
main lagu Pak Niko, jadikan aku rumah doa. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh untuk dianalisa. Saya mungkin tidak mengasih contoh yang banyak. Ini orang ini sudah ikut berdoa. Agus pagi berdoa bersama ikut. Oke, sama. Jadi kalau saya kasih Mokerto, dia Pak sudah si Mokerto sudah. Oke, sembahyang, nyembah bersama-sama. Kata-katanya gini. Ini dari kata-kata jadi kata-kata next slide-nya. Ini untuk kita analisa ya, konsep-konsep, beberapa konsep yang ada. Ini Bapak Ibu nilai, bener atau enggak. Kata-katanya ini kan kata berkat jadi berkat. Nah, ini luar biasa. Ada orang yang suka ngirim hal-hal gini kan, zaman akhir zaman kan suka berbagi gitu. Kalau merasa terberkati dikirim. Tapi banyak Bapak Ibu enggak sadar, banyak hal yang ada itu enggak biblical, enggak alkitabiah. Dan kita harus kembali kepada Alkitab. Amin. Semua harus dilihat secara holistik. Satu kebenaran, kalau menekankan satu kebenaran tapi melanggar kebenaran yang lain di Alkitab, berarti itu bukan pengajaran yang biblical. Pengajaran Alkitabiah adalah kalau kita mengajarkan sesuatu, maka pengajaran ini, titik tolak ini tidak boleh melanggar titik tolak yang lain, tapi melengkapi. Itu baru pengajaran yang betul. Nah, ini kata-katanya begini, Bapak Ibu nilai sendiri ya, nanti saya cerita. Doa tidak bisa memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Salahnya di mana, Pak? Karena doa itu untuk memperbaiki hati, menyembuhkan hati yang hancur harusnya, bukan untuk itu tidak bisa, itu kata-kata tidak bisa itu berarti menyeleweng. Nah, kata-kata yang ada di sini, kata tidak bisanya saya garis tebali supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, orang ini saya heran juga. Dia mungkin mengalami, enggak bisa memperbaiki hati yang hancur. Saya cuma jawab secara umum gini, Bapak Ibu. Karena waktu orang ini membaca kiriman temannya itu, tiba-tiba hatinya mikir gini, kok membuat aku sia-sia dong? Aku sudah berdoa setiap hari, kalau memang doa itu tidak ada manfaatnya. Dia berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Saya ngomong, doa itu alat, sumbernya itu Tuhan. Doa itu diarahkan kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Di dalam doa alatnya itu, kita ngomong sama Tuhan di dalam doa. Terus kemudian beliau untung puji Tuhan dapat pencerahan, akhirnya bisa mengerti hal ini. Jadi ada kata-kata yang kadang-kadang akan membuat Bapak Ibu menetralkan sesuatu, sehingga yang dulu Bapak Ibu berapi-api, apimu padam kembali. Ayo jangan padam, api doa itu ada. Yang berikutnya, ini cuma contoh-contoh ya Bapak Ibu. Doa saja tidak akan berhasil. Iman dan perbuatan harus selalu dikaitkan. Ini saya kutip dari John Harvey Kellogg. Nah, menurut Bapak Ibu ini benar atau salah? Rada angel ini ya, rada angel ya. Doa saja tidak berhasil. Ada orang ngomong gini, kon doa tok ndi somangan, ngomong kasar Bapak Ibu. Doa tok, mana bisa kamu ada kamu harus keluar dari kamarmu berbuat. Nah, hanya berdoa. Makanya dia simpulkan, doa saja tidak akan berhasil, tapi perlu iman dan perbuatan harus selalu dikaitkan. Ayo, siapa yang berani jawab? Menurut Bapak Ibu ini pas atau setengah pas? Pas. Ada yang ngomong pas, ada yang ngomong tidak pas? Oh, gak ada. Setuju dengan yang pas tadi? Yang setuju angkat tangan? Ayo Bapak Ibu, ini pemuji sore nih. Kalau pagi-pagi bangun tidak bisa mikir Bapak Ibu. Ini kan nanti apa lapar, nanti kita makan bersama-sama di bakso. Bagi saya ini kurang pas. Doa saja tidak akan berhasil. Kalau saya lihat kehidupan Tuhan Yesus itu sebelum memulai sesuatu itu berdoa enggak? Dan ini disanggah dengan kata-kata ini. Berdoalah sampai Tuhan mendengar, lalu kerjakan apa yang kau doakan. Paham ya Bapak ya?
Jadi ini mengonter ini. Ini kan sepertinya gini. Kalau gitu kamu nggak usah penafsirannya, ya jangan doa toh, tapi iringi dengan ini. Kan gitu. Padahal dalam pengertian doa yang sesuai dengan Tuhan adalah kalau kita berdoa, berikutnya adalah kerjakan yang engkau doakan. Setuju di sini? Nah, kita lagi yang ketiga. Bapak Ibu mulai nangkep. Siapa di sini yang bingung? Angkat tangan kanan. Oh, udah ada si bingung. Pinter KB berarti Bapak Ibu. Lulus. Murid Ibu Susi. Kita lihat yang berikutnya. Tuhan mungkin tidak selalu menjawab yang kita inginkan. Ini seringkali kan ngomong gitu ya. Tetapi Dia selalu menjawab doa yang kita butuhkan. Menurut Bapak Ibu ini benar atau salah? Salah separuh apa? Salah 100%. Ayo. Salah 100%. Yang lain jawabnya apa? Loh, ini Bapak Ibu, ini harus balik ke sini loh, nanti pengertiannya semua ini. Nanti cari semua ini. Ini kebenaran yang menghambat kita. Kita tidak berani meminta kepada Tuhan perkara apapun. Karena kita mikir Tuhan hanya memperhatikan yang kita butuhkan. Tuhan tidak memperhatikan perasaan dan hati kita, keinginan kita. Saya cerita 2 kesaksian dari kata-kata ini. Yang pertama kesaksian Bu Susi, Bapak Ibu. Boleh ya saya ceritakan dulu ya. Waktu itu dia diundang pernikahan. Terus kemudian dia ngomong sama Tuhan, pernikahannya meriah gitu. Tuhan, aku ya pengen kayak gini untuk anakku. Kalau dasar seperti dia Bu Susi ya. Terus kemudian dalam saat menikmati tiba-tiba Tuhan ngomong, nanti pernikahan anak-anakmu nanti kayak gini, bahkan lebih meriah. Saya kurang lebihnya seperti itu. Itu Tuhan menjawab yang dia butuhkan atau yang Tuhan Bu Susi inginkan dalam doa tadi? Inginkan. Berarti Tuhan menghargai juga Bapak Ibu. Menghargai keinginan kita. Meskipun kita belajar ada keinginan, salah berdoa itu ada, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kesaksian yang kedua. Waktu suatu saat kami adakan program pohon doa. Jadi gambar pohon begitu, ada ranting-rantingnya diisi permohonan doa ini. Ada satu anak itu berkata, nulis gini Bapak Ibu. Saya kan yang sortir Bapak Ibu. Tiap pagi didoakan seperti itu. Saya sortir terus ada kata lagi nih, kepingin perjalanan ke luar negeri gratis. Mungkin apa enggak Bapak Ibu? Nek dibayari orang ya. Iya. Tapi sopo, kalau Bapak lihat, siapa yang mau bayari saya ke luar negeri? Kan gitu, hubungan saya. Kalau Bu Susi ada yang bayari ke luar negeri, maklum. Hamba Tuhan diminta doain, mungkin di Jepang ada saudaranya atau apa, kan begitu. Kalau kita, siapa? Kan gitu. Tapi cara Tuhan bisa enggak macam-macam? Orang ini nulis seperti itu, saya guyu. Tapi saya hadapkan ke Tuhan, kita sama-sama waktu itu setiap pagi kita doain. Semua permohonan Bu Susi yang doain, Bapak Ibu tahu, ada pengalaman yang pertama dia buat terjadi ke luar negeri gratis, Bapak Ibu. Dan itu seperti dapat prosesnya itu luar biasa. Tidak ada rencana untuk ngajak anak ini, tiba-tiba ada yang batal, nama anak ini yang diingat. Masuk. Bisa ingat nama lain harusnya, tapi nama anak ini diingat, diajak ke Singapura, Malaysia. Tapi saya lihat berikutnya doa itu masih belum dibatalkan Bapak Ibu sama Tuhan. Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Setiap tahun saya lihat beberapa kali dia bisa sekarang ke Italia, ke Eropa, ke Belanda, gratis Bapak Ibu. Jepang pernah. Itu keajaiban Tuhan ya. Doamu yang masa lalu, selama engkau belum batalkan dengan Tuhan, Tuhan masih bisa jawab. Yang percaya katakan amin. Wah, ini luar biasa Pak. Di waktu kapan nanti saya lihat dia tidak melayani, mungkin melayani, tapi ke Israel Bapak Ibu dia. Waduh, saya pernah mau kedua kalinya batal gara-gara aduh Tuhan, kesel Tuhan. Gitu sekarang minta lagi nggak oleh-oleh Bapak Ibu. Kepingin dampingi Bu Susi ibadah prei gitu ya. Segorong oleh Bapak Ibu sama Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang baik. Semua permohonan Bapak Ibu tidak ada yang gugur. Amin. Pasti kalau Tuhan berkenan akan diberikan dan itu indah. Sekarang kita akan lihat nextnya.
Dua pokok hal utama penyebab. Kita baca. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Ini gini. Kata-kata yang pertama, pokok yang pertama. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Waktu Bapak Ibu tidak berdoa, tidak ada apa. Saya ngomong sama istri saya, "Bes gini, permintaanmu apa?" Saya sepakat aja dengan permintaan, karena saya ini tidak punya pikiran neko-neko. Ya saya wanita kan punya misi kepinginnya begini Bapak Ibu. Saya itu orangnya ya ngeflow aja Bapak Ibu. Tapi ngeflow bukan berarti santai itu enggak. Karena saya senang melayani Tuhan. Seperti itu. Jadi impian saya ya cuma rumah cukup, ada taman nih, bisa aktivitas. Kalau Tuhan percayakan ada kebun nih, mungkin hijau, enak, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Terus buka seperti ruang konseling atau apa gitu kan Bapak Ibu. Enak, nyaman, menikmati hidup. Kan begitu Bapak Ibu, tidak mikir aneh-aneh, mikirnya banyak surga, tiap orang datang ketemu surga, kan itu Bapak Ibu ya. Bukan berarti dipanggil Tuhan pulang, ketemu dengan saya Bapak Ibu. Seperti itu kan gitu. Tapi kadang-kadang kan kita punya pasangan kita waktu kapan hari itu, waktu pertama kali kita punya mobil, saya minginnya gini, mobil Karimun kecil gitu. Tapi istri saya kepingin Avanza Bapak Ibu. Lah gedean Avanza ya Bapak Ibu ya. Ya saya ngomong gini, wes menurut imanmu kita berdoa. Kita potong gambar Avanza, kita tempel di dekat kasur tempat tidur. Setiap noleh kelihatan apa? Avanza. Meskipun sampai sekarang belum diganti Tuhan. Tapi ini bukan promo, tapi kita percaya ada nubuatan. Bapak nanti akan punya mobil baru. Dientah ini pirong suwi, gurung Bapak Ibu, gurung lugur. Tapi kita percaya Tuhan itu indah. Tuhan itu merencanakan dengan tepat. Saya tidak batasi pemikiran itu. Yang penting dikatakan, saya harus berdoa supaya makin saya banyak memperoleh yang dari Tuhan. Setuju? Nanti masalah yang berikutnya tentang itu kebutuhan atau keinginan, tidak urusan. Bapak yang menentukan. Setuju? Ada seorang rasul doa, Josh Muller, berdoa untuk pertobatan dari anak temannya. Lalu kemudian dikatakan, "Tuh kamu kok tidak berhenti berdoa, anaknya kok tambah makin tidak bertobat." Selama Tuhan belum suruh aku berhenti berdoa, aku akan terus mendoakan dia. Dan Bapak Ibu tahu, sekitar berapa? Ini kalau maaf kalau saya salah, sekitar 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas dia mendoakan anak ini. Dan anak ini akhirnya bertobat Bapak Ibu. Dalam pergumulan itu seorang rasul doa, Josh Muller, itu seperti itu. Ayo kita punya daya tahan seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, atau kamu berdoa, siapa di sini suka berdoa? Sudah berdoa tapi kok belum dapat jawaban? Masuklah dalam dimensi doa yang Tuhan miliki. Kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Contoh, kenapa tidak disalah berdoa? Pertama, ada niat jahat. Bicara hawa nafsu, bicara niat jahat. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau apa? Mendengar. Cek niat hati Bapak Ibu. Jangan-jangan di sini ini banyak orang yang datang masih jotaan dengan yang lain. Masih ada niatan tidak mau akor, ngeraskan hati. Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Dan itu hati-hati. Bapak Ibu berdoa tidak akan didapat dijawab. Karena doamu sudah salah. Ayo lagi, ada kecewa mungkin. Next slide-nya dikatakan tidak mengampuni. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kita sama di sini, kalau ketemu orang itu, Bapak Ibu hindar atau pura-pura enggak ketok. Ayo bebaskan diri. Proskuneo penyembah rela semuanya, melepaskan semuanya, nurut apa yang Tuhan mau. Amin. Itu penting, sesuatu di dalam hati kita. Jadi nek lihat orang itu masih ada dekin, ndak enak mau ngomong sama orang itu, pakai juru bicara gitu. Misalnya saya mau ngomong Pak Yosef, saya pakai utusan ngomong sama Pak Yosef ngomong sama Pak Agus balik. Kan itu pakai utusan, kan gitu. Berarti saya masih ada ganjelan enggak? Ada ganjelan, berarti tidak akan didengar sama Tuhan.
Yang terakhir saya cuma culik 3. Ganjalan di hati, bisa kecewa, tidak seperti yang diharapkan. Pendeta kok ada tatoan itu dari bagi ada yang tanya begitu. Saya ngomong ya mungkin masa lalu saya. Ini kalau kita bedah secara misiologi, wah tambah rumit Bapak Ibu. Nah ini kita lihat ganjalan di hati kita ini juga harus dibereskan. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu. Bapak Ibu lagi mempersembahkan ini, Bapak Ibu feeling, orang itu kok oh ya, kok lihat aku mukanya tidak enak. Sudah tak omongin kok dia tambah marah. Kenapa ya? Tinggalkan berdamai. Angel loh Bapak Ibu, sukar loh. Tapi siapa di sini yang mau jadi kayak Tuhan Yesus? Itu bisa dikalahkan terjadi kalau Bapak Ibu memiliki roh doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku. Mari pemain musik, kita akan nyembah 2 menit. Datang menyembah, datang menyembahmu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Mulai awal. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Yang rindu angkat tangan kanan sama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru. Biar semua telinga mendengar, agar aku lebih lagi mendengar. Serukan kuat yang rindu, katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku. Wirabapa takayana kuralapa ralapa takayana kuralapa takayana kuralamas. Sakarapa ralapa takayana kuralapa takayana kuralapa ralapa takayana kuralamas. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Untuk closingnya hari ini, siapa di sini yang minta dengan kesungguhan kehidupan doamu mulai ndak karuan? Yang pertama,
Yang kedua, engkau tidak punya kehidupan doa, tapi mendengar berita hari ini, engkau mulai mau menata kembali waktu-waktumu dengan Tuhan. Dan engkau minta Tuhan nyatakan kuasa roh doanya itu turun. Angkat dua tangan Bapak Ibu, singkat, cepat, sungguh-sungguh. Saya mohon Bu Susi untuk melepaskan roh doa yang akan terus mempengaruhi kehidupan kita menjadi gaya berdoa. Baik Bu Susi. Nanti Bapak Ibu akan terima roh doa itu hubungannya dengan api. Terima kasih Bapak. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah Tuhan saat ini kami deklarasikan ada sayap doa, ada sayap penyembahan. Aku impartasikan kepada engkau, sehingga ketika engkau fokuskan dirimu dengan realitas surgawi, ada dimensi ilahi turun ke atas engkau. Dan saat ini aku impartasikan kekuatan ilahi turun ke atas engkau, sehingga kuasa doa itu akan terus memberikan kekuatan yang baru, sehingga perkataanmu diberikan kuasa oleh Tuhan, bahkan oleh kuasa-kuasa perkataan yang Tuhan berikan kepadamu. Setiap firman yang Tuhan perkatakan akan terjadi dalam kehidupanmu, dan sore hari ini akan terjadi. Urapan Tuhan terjadi atas engkau. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku rasakan aliran kuasa penyembahan turun ke atas engkau. Ada sayap doa saat penyembahan terjadi atas engkau. Pengurapan terjadi dengan kekuatan ilahi terjadi atas engkau. Ina makaya dalam masjid dan ina makaya